Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari kelas P Akuntansi semester 1, NIM 2022-12-148. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Febra Robianto, SE, MSI, AKT. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategi dianggap penting karena 3 alasan, yaitu nomor 1, membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Ketiga, membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi. Dalam proses manajemen strategi, ada 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Nomor pertama, pelaksanaan analisis eksternal. Kedua, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Ketiga, pelaksanaan analisis internal. Keempat, pemformulasian strategi. Kelima, pengimplementasian strategi. Keenam, pengevaluasian strategi. Langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. SWOT tersendiri terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal. Ancaman adalah tren negatif. Strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi 1. Konsentrasi. 2. Integrasi vertikal atau backward and forward. 3. Integrasi horizontal. 4. Diversifikasi atau yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaharuan, pengurangan biaya, dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Strategi kompetitif. Pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Menjelaskan 5 model kekuatan Porter, dan juga menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi atau bersaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan fokus, yaitu bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi.
Masalah manajemen strategi saat ini. Fleksibilitas strategi, yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil merupakan hal yang penting, karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi efisiensi untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik, berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandardisasi fungsi kantor tertentu. Strategi efisiensi yang penting lainnya yaitu strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Isu-isu manajemen. 1. Keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategi. Perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat menspesifikasikan bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Perusahaan laba lebih cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan karena mempunyai keunggulan, yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. Nomor 2, bagi organisasi nirlaba, melaksanakan apa itu konsep kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya usaha tersebut, akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Nomor 3, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan. Karena apa? Karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Nomor 4. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya Dell, melapori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Nomor 5. Misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Lalu ada misi Facebook, adalah utilitas sosial yang menghubungkan kita dengan orang lain. Misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih nikmat dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Kelima, yang terakhir, misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari.
Sekian yang saya bisa sampaikan tentang manajemen strategi. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.